Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah, baik putra maupun putri, kita akan masuk ke pelajaran usul fikih. Dan silahkan dibuka bukunya halaman 21 dengan judul Al-Kalam. Nah, baik. Al-Kalam. Al-Kalam itu secara bahasa definisinya adalah al-lafzu al-mawdu'u lima'nan. Lafaz yang diletakkan untuk suatu makna dan maksud tertentu. Baik. Satu lagi, al-kalamu secara bahasa adalah lafaz yang diletakkan untuk suatu makna dan maksud tertentu. Sehingga ketika kemudian kita katakan lafaz, maka selain yang ma yutalaffadzu bihi, yang dilafadzkan oleh lisan kita, maka itu tidak termasuk al-kalam. Nah, seperti apa? Al-isyarah. Isyarah itu meskipun mengandung makna, mengandung maksud tertentu dan dapat difahami, akan tetapi dia bukan bagian daripada al-kalam. Meskipun yufidu al-ma'na awil maksud. Karena kenapa? Karena al-kalam adalah al-lafzu, lafaz, al-mawdu'u lima'nan. Dan keluar dengan definisi al-mawdu' lil ma'na adalah kata-kata yang tidak memiliki makna dan maksud. Atau lafaz yang tidak memiliki makna dan maksud, maka itu bukan termasuk dari bagian al-kalam. Nah, ini pengertian al-kalam secara bahasa. Sekarang pengertian al-kalam secara istilah. Al-kalam sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab nahwu dan juga dalam Nazam Alfiyah Ibni Malik dikatakan kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun mufidun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu amun wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kalam adalah kalamuna adalah lafzun mufid, lafaz yang memiliki faidah. Yang mana mufid diartikan oleh beberapa ulama sebagai ma yahsunu as-sukut. Apa-apa yang kemudian ketika kita mendengarkan suatu kalimat atau lafaz yang diucapkan oleh si pembicara tidak lagi menimbulkan rasa ingin tahu dengan mengeluarkan pertanyaan akan maksud daripada lafaz yang diucapkan oleh si pembicara. Maka lafzun mufidun. Artinya lafaz yang tidak mufid, yang masih menimbulkan pertanyaan dengan maksud daripada si pembicara adalah bukan kalam. Nah, contohnya apa? Al-bab faqat. Kalau ada orang berkata pintu, maka ketika kita katakan hanya pintu, maka akan ada pertanyaan, loh, kenapa? Apa dengan pintu? Apa yang kau maksud dengan berbicara pintu? Nah, kalau kita katakan pintu itu terbuka, maka ini disebutkan dengan al-jumlah al-mufidah. Fama yakunu jumlah mufidah yakunu kalaman. Itu ya. Nah. Wa aqallu ma yata'allafu minhul kalam. Dan jumlah minimal terbentuk daripadanya kalam adalah isman, dua isim. Anta talibun, Muhammadun talibun, kemudian dan macam-macamnya. Tayyib ismani, isim. Mubtada, khobar. Mubtada dan khobar biasanya. Au fi'lun wa ismun, fi'il dan isim, fi'il dan fa'il. Contohnya apa? Contohnya istaqama Muhammad, kum anta, atau kum faqat yakfik. Nah, dan lain sebagainya. Ini adalah jumlah minimal terbentuknya suatu kalam. Nah,
Wa wahidul kalami kalimatun. Wahya al-lafzu al-mawdu'u. Jadi bagian terkecil daripada kalam disebut dengan kalimah. Dan kalimah ini adalah al-lafzu al-mawdu'u lil makna. Lafaz yang diletakkan untuk suatu makna seperti yang di atas tadi. Itu apa? Isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Sedangkan isim, fal ismu madalla ala makna fi nafsihi min ghairi isy'ari bi zamanin. Yang namanya isim itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada makna di dalam kalimat tersebut tanpa ada kaitannya dengan salah satu waktu dari 3 waktu yang kita ketahui, baik madhi, mudhari, dan amr. Dan isim itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, mayufidul umum, isim yang mengandung makna umum. Seperti apa contohnya? Al-asma al-mausulah, alladzi. Maka kalau ada walladzina yunfiquna fi sabilillah, artinya siapapun, semuanya, bahkan kalau semuanya yunfiquna fi sabilillah, maka termasuk dalam hukumnya. Itu isim yang pertama mengandung makna umum. Contoh yang lainnya adalah apa? An-nakirah fi siyakin nafi. Nakirah di dalam siyak yang sifatnya nafi, negatif. Contohnya apa? Contohnya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka lafzul ilah, Tuhan di situ, itu kan nakirah. Dan didahului oleh lam an-nafi, yaitu la. La ilaha artinya adalah benar-benar tidak ada Tuhan yang berhak disembah seluruhnya, termasuk dalamnya Allah. Makanya la ilaha illallah, kecuali Allah. Yang menggugurkan ini, kalau dalam bahasa usul fikih nanti kalian akan pelajari, ini adalah takhsis bil ittisal. Maka takhsis itu ada yang muttasil wa ghair muttasil, ay munfasil. Salah satu muttasil ini la ilaha illallah. Kalau seandainya tanpa ada illallah, maka Allah termasuk adalah Tuhan yang tidak berhak disembah. Karena apa? Karena ilah adalah nafi fisyaki, adalah nakirah fisyakin nafi. Karena didahului oleh harful lam an-nafi. Bermakna tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Termasuknya Jesus, termasuknya Buddha, termasuknya Sang Hyang Widiwasa, termasuknya dalamnya termasuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi umum ini akan yufidul umum. Ilah itu yufidul umum. Ditaksis dengan illallah. Ini makna yang pertama dari isim, yaitu ma yufidul umum. Contohnya adalah an-nakirah fi siyakin nafi atau al-asma al-mausulah. Ada lagi, ada. Contohnya apa? Yang ma yufidul umum adalah al-mufrad al-mu'arraf bi alifil lam. Mufrad, kalimat mufrad yang bukan jamak, di sini mufrad itu bukan jamak, adalah kemudian ketika menjadi ma'rifah disebabkan masuknya alif lam. Maka ini maknanya adalah umum. Contohnya apa? Al-alimu. Umuman. Al-alim. Atau al-muallimun. Ketika jamak mu'arraf bi alif wal lam, maka termasuk juga ma yufidul umum. Ini yang pertama. Yang kedua, ma yufidul itlaq. Bermakna mutlak. Ustaz, mutlak itu apa, Ustaz? Mutlak itu adalah ma dalla al-lafdhu ad-dalu 'ala al-haqiqah duna ta'yin. Lafaz yang menunjukkan kepada satu identitas atau suatu hakikat yang tidak ditentukan siapa. Bingung tak ya nanti, makanya kita belajar dikit-dikit dulu. Yang penting makna yang kedua adalah apa-apa yang menunjukkan, yang bermakna itlaq mutlak. Contohnya apa? Kan nakiratu fi siyakil itsbat. Nakirah di dalam siyak. Contohnya apa? Fatahriru raqabah. Maka kalimat raqabah itu kan didahului tidak ada lam an-nafi sehingga itsbat.
fi siyaqil itsbat. Maka raqabah itu adalah mutlak. Arti mutlak bagaimana Ustaz? Bisa jadi si anu, bisa jadi si anu, tapi tidak ditentukan. Yang penting satu orang atau satu jenis atau satu model. Yang penting bisa jadi itu namanya mutlak. Kalau am apa? Ya semuanya, ya kamu, ya kamu, ya kamu, ya kamu, ya kamu, ya kamu. Itu semuanya umum namanya. Kalau mutlak bisa jadi si A, bisa jadi si B, bisa jadi si C tanpa ditentukan. Ini makna yang kedua daripada al-ism. Yang makna yang ketiga adalah al-khusus. Kal a'lam, seperti nama-nama orang. Muhammad, ini kan isim. Muhammad, Zubair, Rahmat, Talhah, Abdullah, kemudian Rahmanto, Hamzah, dan lain-lain sebagainya. Ambalurah. Ini termasuk khusus. Nah, jadi termasuk khusus. Utomo, Peri, macam-macam itu adalah khusus. Isim yang menunjukkan kepada kekhususan. Ya hanya dia gitu loh. Nah, ini makna yang ketiga. Jadi makna isim tadi memiliki berapa makna? Satu, yaitu adalah umum. Kedua adalah mutlak. Ketiga adalah khusus. Baik. Ini makna isim. Yang kedua al-fi'lu. Jadi al-kalam, kalam itu adalah al-lafzu al-mufid. Baik, al-lafzu al-mufid. Maka bagian terkecil daripada kalam adalah kalimat seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, setelah kita membahas yang pertama tadi, rangkaian kecilnya adalah isim, yang kedua adalah fi'al. Fi'al itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada makna di dalam dirinya. Dan ada kaitannya dengan salah satu dari zaman yang tiga. Seperti madhi, seperti daraba, mudhari, yadribu, atau amr, idrib. Itu adalah fi'il madhi, mudhari dan amr. Wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaq fala umumalah. Dan fi'il dengan berbagai macamnya, baik mudhari, baik amr, baik madhi, itu adalah bermakna dan berfaedah mutlak, tidak umum. Kan ada walladzi yahfaz. Yang menjadikan umum itu bukan yahfaz, akan tapi menjadikan umum adalah alladzi, ismul mausulah. Nah, baik. Ini yang kedua, al-fi'lu madalla ala makna binafsihi wa usyira bihayatihi bi ahadil azminah ats-tsalatsah. Imam mudhari', madhi wal amr. Baik. Sekarang wal harf. Huruf adalah madalla ala maknan fi ghairihi. Apa-apa yang menunjukkan kepada makna di dalam selainnya atau di dalam yang lainnya. Artinya adalah huruf itu tidak pernah memiliki makna bagi pribadinya, akan tetapi dia memberi makna kepada orang lain. Itu huruf. Tayyib. Maka apa artinya fifi? Nggak ada maknanya. Ala nggak ada maknanya, karena ala bisa terkadang bermakna wajib, bisa terkadang bermakna di atas tapi menempel, bisa ala bermakna macam-macam sekali, bisa juga hukuman, bisa juga azab. Maka itulah huruf filosofisnya adalah dia tidak akan pernah memiliki arti kecuali ketika dia bersanding dengan yang lain. Atau dalam dikatakan di sini, huruf itu menunjukkan kepada makna di dalam pribadi yang lainnya. Di dalam pribadi yang lainnya. Nah, contohnya alaika bisolah, maka artinya apa? Wajib atasmu. Memberikan makna kepada kaf. Alaika bisolah dan lain sebagainya. Nah, contohnya al-waw di sini, al-waw. Maka al-waw terkadang datang sebagai atifah, sebagai adatul ataf yang menyambungkan. Fatufidu, maka waw itu berfaedah, memiliki makna atau mengandung makna ishtirak al-muta'atifaini
mengandung bahwasanya dua hal yang digabungkan oleh waw itu adalah sama di dalam hukum keduanya. Wala taqtadi tertib, dan waw tidak mengandung makna tertib. Tertib itu bagaimana? Setelah ini ya ini, setelah ini ya ini. Ayo. Makanya ulama ketika kemudian dalam menerjemahkan masalah wudu, ketika madhab Asy-Syafi'i mengatakan harus tertib, itu bukan dengan menggunakan waw dalilnya, akan tapi dengan menggunakan urutan Allah meletakkan masah di antara ghusl. Di dalam ayatnya wa idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Masah di antara ghusl, maka mengandung tertib. Ini dalilnya. Maka al-waw la yufidu tertib. Enggak harus ini setelah ini, setelah ini, setelah ini, setelah ini. Ya, itu namanya at-tertib. Wala tunafi, dan juga tidak meniadakan tertib secara kafah, secara total. Illa bidalil, kecuali dengan dalil. Nah, yang nomor 2, contoh daripada al-huruf adalah al-fa. Fa itu juga lil ataf. Maka ketika dia lil ataf memiliki makna bahwa yang diatafkan itu sama-sama memiliki hukum yang sama. Dengan tambahan bahwa fa itu juga bermakna tertib, berbeda dengan waw. Maka tertib buat ta'kid. Setelah ini, setelah ini, setelah ini. Itu namanya tertib. Maka di dalam tadi seperti yang kita katakan dalam ilmu, maka fa yufidu tertib ini adalah al-ilmnya. Al-ilm awid zahirnya. Zahir. Taib, hadza al-fa. Lam al-jarah. Lam al-jarah. Lam al-jarah itu memiliki banyak makna sekali. Bisa bermakna ta'lil atau illah. Jadi ketika kemudian dalam redaksi atau teks-teks keagamaan, baik Quran maupun sunnah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan lamul jarrah, maka setelah lamul jarrah itu biasanya adalah illah daripada hukum tersebut. Nah. Contohnya apa Ustaz? Innama ju'ilal istizanu li ajlil basar. Lam ajl al basar. Itu kan itu adalah ta'lil. Naam, ta'lil. Selanjutnya adalah tamlik, kepemilikan, laka. Hadza li, hadza laka. Hadhihi lahu, hadhihi laha, dan lain sebagainya. Dan ibahah. Ibahah itu artinya adalah boleh mubah. Contohnya laka an taf'al, laka an taqra, laka an tadhhab, laka atau lahu, maka ini boleh bermakna. Yang keempat adalah ala al-jarah, Ini memiliki makna yang sangat banyak. Salah satunya adalah bermakna wujub atau wajib. Alaika bikadza, alaika bikadza, alaika bikadza. Nah. Ini untuk belajar al-kalam. Barakallahu fikum wa nafa'a wa iyyakum mimma qara'na min hadzal kitab. Setelah ini kita akan belajar pada bab-bab yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.